enggak juga sih Pak, soalnya ya memang itu apa ya, yang menyampaikan pun bukan supir, bukan orang kantor SIL, bukan. Jadi kemarin tuh waktu kita ikut DS itu kan ada Pak polisi yang dari Polres, saya nggak tahu jabatannya apa, saya nggak tahu. Intinya dia yang menyampaikan tentang driving berkendara di jalan raya tuh untuk unit sebesar ini, seperti ini. Ya mau diikuti atau tidak, itu kan pribadi orang masing-masing Pak. Iya betul. Keselamatan kan bukan di polisinya, keselamatannya kan di kita. Iya benar, kita yang pegang kendali ya, bukan bapak-bapak supir. Jadi kayak kantor juga, ini monitoring aja ya, kalau monitoring pusat Jakarta, kalau nelpon saya gitu, ya udah nelpon sekali diangkat, suruh berhenti seumpamanya. Kita nggak berhenti, ya nggak bakal ditelepon lagi bro. Intinya udah ditegur loh, Pak udah sekian jam nih istirahat dong gitu. Ya maksudnya monitoring nelpon tuh ini bukan saya sok tahu bro ya. Saya kemarin sekolah kan diajarin Pak. Betul. Itu maksudnya monitoring nelpon itu demi keselamatan di jalan, supaya nggak apa ya, ban tuh nggak panas, mengurangi minimalisir beredak ban, rem panas dan sebagainya. Ya saya rasa harus ada kayak gitu ya. Biar karena mungkin kalau kita ngelihat karakter orang Indonesia itu, kalau nggak diatur ya semaunya, benar nggak? Iya. Begitu pun saya, kalau nggak diatur semaunya. Ya itu, ya saya juga sih. Makanya saya ini kadang ditelepon sama, ini kan saya IKPP Serang Pak. IKPP Serang ya ini ya. Ditelepon sama monitoring KPP Serang, Pak Rizky kok belum nyampe? Udah orang-orang 3 hari sampai Surabaya tuh langsung bongkar kan. Nah, memang wajarnya segitu. Saya bisa sampai 4 hari. Kenapa tuh? Di hari kelimanya baru bongkar. Itu tadi Pak, mulai jalan jam 8 pagi. Jam 11 paling paginya itu jam 7, jam 11 sudah berhenti. Mulai jalan lagi jam 1 atau enggak setengah 2. Mau maghrib itu jam setengah 5 sudah berhenti. Jalan lagi sekitar jam 7 habis isya baru jalan. Jam 11 sudah berhenti lagi. Jadi kebanyakan berhentinya. Tapi sebenarnya itu dianjurin. Nah, itu yang dianjurkan oleh PT. Sebenarnya mau jalan terus pun nggak ada bro, nggak ada. Ini contoh ya, jalan seharian gitu, full tanpa berhenti. Nggak ada dimarahin, nggak ada diklaim, nggak ada. Itu masa bodoh. Jadi kalau ada apa-apa jangan nyalain PT, soalnya bukan PT yang nyuruh kita cepat, PT itu menyuruh barang selamat sampai tujuan dengan selamat. Di SIL kalau misalkan nih ya amit-amit ya, misalkan SIL mobil nabrak satu ya paling kerugiannya sekitar kita mau beli rokok lah segitu tuh. Dia nggak kerasa mobil kita hancur satu, tapi kan kita yang bawa nyawa. Nah, benar. Nyawa kita yang paling berharga itu nyawa kita sih ya. Benar. Jangan sampai yang kayak kejadian laka yang kemarin kayak di Balikpapan kayak gitu kita terulang kembali ya. Itu masalah jam kerja. Kalau masalah ngecek masih sering nggak? Masih sering. Itu rutin setiap pagi Pak. Setiap pagi harus dicek kendaraan ya, namanya apalagi ini unit tronton muatannya berat. Kalau nggak dicek, kemarin pun ada pas saya itu bikin konten di TikTok itu, saya habis konten YouTube. Habis konten YouTube, saya mau matiin kamera kan berhenti. Nggak mungkin sambil jalan saya megang HP kan. Mau berhenti, pas minggirin mobil direm, blong remnya. Oh, sempat blong. Blong itu karena karet jembernya pecah. Nah, ini beruntungnya karena ini unit jember, jadi diinjak remnya itu anginnya bocor, kan bocor selangnya. Anginnya habis, unitnya berhenti sendiri. Itu karena jalannya pelan sih, 30 km per jam, karena mau berhenti juga kan lagi ngonten. Kalau kecepatannya tinggi ya nggak berhenti juga. Pasti sih ya. Makanya bukannya saya nggak bisa ngebut bro, saya kemarin sempat bawa paket JNT juga. Oh iya. Udah. Apalagi paket kan harus diburu waktu itu. Paket dari Tangerang ke Jambi itu targetnya 20 jam. 20 jam? 18 jam nyampe saya. Itu udah pernah, saya lalui, jadi apa ya? Sekarang kerja cari selamatnya aja. Nah, kawan ada yang satu gugur kemarin. Kenapa tuh? Tumbur belakang. Oh, berarti karena nggak bisa gagal rem itu ya? Gagal rem, kecepatan dia tinggi. Di depan itu supir setengah ngantuk, dia buang kanan. Nah, dia di jalur kanan di tol. Jadi nggak bisa buang. Mau buang ke kanan pembatas jalan, buang ke kiri jurang. Nabrak kawan itu, udah tumbang. Nah, turun saya. Takut juga lah.
Tapi yang depan itu selamat ya. Oh, yang di depan selamat. Soalnya yang di depan ini cuman belakangnya aja cuma Iya. apa ibaratnya mobil bak itu cuma baknya aja yang Iya, penyok. paling penyok dikit aja. Tapi depan ini kan cuman kerangka kaca ya. Makanya itu bahaya, kayak saya antisipasi banget lah. Hmm. Aku Pak, mendingan Bapak marahin saya lah daripada saya ada apa-apanya. Begitu saya dapat monitoring. Wih, ya enggak gitu Pak, bukan marahin. Ini cuma nanya. Ya enggak Pak, takutnya dari tim Seno marah gitu saya barangnya datangnya terlambat. Ya enggak Pak, seenggaknya masih terjangkau lah, enggak terlalu lama banget sampai berminggu-minggu baru sampai gitu. Iya. Enggak, ke Surabaya ya saya hari keempat itu sampai, di hari kelimanya bisa bongkar, kalau ada DO bisa langsung muat. Iya. Nah, balik lagi nih, tadi kan kita ngobrolin masalah YouTube nih. Ini kok bisa kepikiran YouTube? Belajar di mana? Mau YouTuber dulu. Otodidak. Otodidak ya? Ada sih beberapa teman supir juga, kreator vlog YouTube, ngajarin cara membuat thumbnail tuh seperti ini, cara mengaktifkan monetasi seperti ini, gitu. Intinya tidak mengajarkan secara langsung ketemu orang ini gini enggak. Jadi hanya memberi arahan aja seperti ini buka ini buka itu gitu ya. Pasti jadilah sekarang ya. Enggak ada yang ngajarin secara langsung itu enggak ada. Dan ini buktinya ya, ini peralatan ini lagi. Ada yang peralatan yang lebih aneh lagi di sini. Ada tripod. Ada lampu ring light di dalam. Lampu ring light itu ya. Mungkin teman-teman sopir juga pengen ngikutin ini Bang Arda, silakan ya. Nanti sebenarnya ini kan dia pernah bikin konten, mending jadi sopir atau menjadi konten kreator. Saya memilih menjadi dua-duanya. Nah itu ya, karena kalau misalkan selagi kita masih bisa mengerjakan ya kerjain aja ya. Selagi tidak mengganggu pekerjaan utama, lakukan. Karena kan kalau misalkan Bang Arda nih beralih profesi atau ganti banting setir lah kalau jadi supir, emang bisa lanjut. Nah nggak bisa juga kan ya. Ya intinya kalau bisa dua-duanya ya kerjain dua-duanya. Nah, itu aja. Masalah kedepannya seperti apa kan ya rezeki orang masing-masing Pak. Iya benar sih. Masalah ya kemarin pun saya diomongin sama salah satu tim trainer saya itu, kita nih jadi supir itu cukup 5 atau enggak 10 tahun. Iya. Masa mau sampai tua kamu mau jadi supir? Iya, kamu harus punya pikiran untuk kedepannya mau jadi apa. Kayak tim trainer itu kan ya ada yang jadi yang dari supir juga banyak, kan. Banyak, ya. Itu tadi makanya wah iya juga ya. Jadi gimana caranya tingkatan ini bisa lebih tinggi? Ada tuh nanti di belakang kamera aku sebut nama. Ada dia bilang gini, kalau berdasarkan nilai angka, kamu ini sekarang nilainya ini 30. Iya. 30 nilainya 30. Gimana nih caranya kamu bisa sampai ke titik 50? Ya belajar supaya dapat nilai 50. Kamu udah sampai di 50, gimana caranya bisa dapat 70? Iya. Begitu terus sampai kamu mencapai titik sempurna di 100%. Gimana kayak sekarang ini kemarin kan bahas itu karena kita masih siswa ya, masih baru banget lah ya. Kita ini tadinya di mobil kecil, mobil unit JS, kalau di Seal itu namanya mobil JS, mobil ankle. Pengen membawa unit tronton. Jadi ngupgrade diri ya. Ngupgrade diri, menaikkan tingkat lah. Dari SIM B1 pindah ke SIM B2 umum. Gitu. Itu bawa tronton pun nggak bisa langsung ke mobil trailer. Itu belajar lagi, ada belajar lagi. Intinya dari driving school kemarin banyak pembelajaran banget sih Pak. Berarti kalau gitu driving school itu bukan pembelajaran supir, tapi siraman rohani ya. Bener. Oh banyak banget apa ya kata-kata motivasinya, soalnya ya dari tim trainer pun kan sama kayak kita juga kan, mantan supir juga, jadi ngerti lah ya. Memikirkan jangan sampai lah kamu ini nyampe tua mau nyupir terus gitu kan. Dibilangin kerja yang hati-hati dan ya gitulah bro. Ibaratnya saya ini kemarin tuh udah kayak dibimbing sama orang tua aja udah. Ya, iya pak gitu. Kayak aja. Bocah baru masuk SD ya. Bener. Kayak kemarin tuh ada aku lihat konten di YouTube tentang yel-yelnya Seal tuh, orang-orang pada kayak mau masuk militer aja. Ya memang. Ya gimana? Itu prosedur PT kayak gitu ya. Mau nolak juga nggak bisa. Iya. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, kita masuk itu kayak sekolah SD itu, kita yang udah tinggi, yang udah melanglang buana, kenapa di
Ini saya bantu jawab sedikit ya. Kenapa kita diperlakuin kayak anak kecil? Nah sebenarnya di situ sih kita orang tuh kan udah pada tinggi ya. Ya saya yakin nih kayak Bang Arda, kayak supir-supir yang lain atau teman-teman pasti pengalamannya udah pada tinggi ya. Udah ya kalau kita ngelihat ya udah pada tinggi. Nah masuk sana tuh pengen diratain dulu, egonya pengen diturunin dulu karena supir itu egonya. Kalau salah satu itu, ini sebut nama sih kalau ini. Kalau kata Pak Dwi, dirubah hatimu menjadi hatinya Saino. Nah Ya, itu serius Pak, saya diomongin kayak gitu. nah Jadi hati kamu yang di luar ini yang suka amburadul, suka acak-acakan, turun sampai bongkaran, turun dari mobil, cuman pakai kaos dalam ke kamar mandi itu, supir Saino tidak ada yang seperti itu. Nah. Harus dirubah. kita berusaha buat Ya, menghilangkan ego gue supir lagi. Maksudnya kita itu pengen ngehilangin itu dulu sebelum pembelajaran, makanya dibocahin dulu tuh. Ini apa ya, omong kosong aja nih. Ibaratkan kita kan kerja mau nyupir ya Pak. Kepala dibotak itu sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya apa? Gak masuk akal kan? Iya. Ya tapi itu bentuk disiplin nih. Ini supir nurut nggak? Iya. Ini bisa diatur nggak? Iya. Padahal itu fatal bro. Kalian lihat foto-foto saya waktu berangkat. Astagfirullah. Atau kita sebarin ya foto-foto botaknya. Setuju nggak kalau kita sebarin nih? Ada nggak ada di Facebook, saya malu nggak ada saya upload. Ada di TikTok saya. Oh, iya. Ada foto saya lagi dicukur rambutnya itu. Ya cukurnya pun sesama siswa Pak. Sesama siswa ya? Wah, Sesama. itu Ganti-gantian gitu. barbershop alami ya. Ya itu tadi sih kalau saya melihatnya ya diatur lagi kedisiplinannya gitu kan dia. Biasanya di luar berontak, jangankan suruh dicukur rambutnya, diomongin aja ngelawan kan. Nah, iya. Ya supir ini memang keras, memang Betul. kayak gitu. Hidup di jalan tuh memang Keras ya. memang sifatnya supir seperti itu. Makanya bekerja di Saino ini dirubah. Iya. Apalagi kan datang pala botak, pakai baju putih, kayak melamar Nah. kerja. kayak ya apa awal-awal pendidikan tentara Nah, itu sih. kayak gitu. Setiap pagi baris nyanyikan lagu yel-yel ya. Gimana sebenarnya untuk Malu ya, untuk pekerjaan supir itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Iya. Cuman ya untuk kedisiplinan diri ya. Iya. Sifat saya berubah sih Pak semenjak bekerja di SIL. Banyak pembelajaran dari tim-tim trainer itu tadi. Apa yang berubah tuh? Dari sifat saya, dari cara Sifat. saya bicara, cara saya ibaratnya nih tahu gitu Pak, memposisikan diri gitu kan. Saya ini sekarang nih supir gitu. Nelpon sama orang kantor ini seperti apa. Kayak saya supir, teleponan sama orang tua seperti apa. Kalau saya Pak, apa? Omongannya nggak bisa dijaga. Suka, wah apa sih ini nih? Berisik loh nelpon itu gitu. Ya mungkin kesel ada tapi bisa mengontrol ya. Bisa mengontrol karena sudah dilatih tadi. Iya. Sebenarnya nggak lama bro, ngelatihnya seminggu tapi ya lumayan siang malam. Iya. Siang malam kita Siang benar-benar produktif ya. Soalnya dikejar bro, apa ya? Di waktu seminggu ibaratnya nih, ini supir mobil kecil loh. Bahkan banyak yang supir CDD belum pernah bawa mobil fuso, juga ada yang ngelamar. Jadi itu dikebut bener. supaya bisa supaya seimbang ya. di hari H itu si supir ini memang benar sudah matang, sudah bisa dilepas untuk membawa unit tronton kayak gini gitu. Iya. Makanya nggak heran sih kadang siang malam. Nih jangankan kita yang orang baru sebagai siswa ya, tim trainernya aja selesai DS banyak yang sakit Pak. Bener sih, itu sangat mewakili banget ya. Kalau banyak nih misalkan kan DS itu 1 minggu nih Senin. Nah kadang ketemu Senin lagi kan ada space ini, minggu pertama DS, minggu kedua kosong. Nah minggu kedua itu kadang nggak ada trainer yang sakit deh. Pasti ada aja loh. Apa dari kita kan ibaratnya nggak terbiasa dengan fisik yang seperti itu kan, panas-panasan di siang hari, terus belum lagi dibentak-bentak kalau kita ada salah. Apalagi kan? Karawang itu ya panasnya kayak gimana? Kayak apa? Oh, iya. Di lapangan terbuka lagi itu di Pulau Karawang itu. Kita yang nggak terbiasa, jadi kalau selesai DS itu kita lemah, ya nggak apa-apa, nggak langsung jalan dulu. Ibaratnya dikasih waktu beberapa hari untuk istirahat. Yang rumahnya dekat bisa pulang, yang mau langsung narik bisa juga. Bisa juga ya. Jadi nggak usah kaget begitu selesai sekolah. Wah badan nggak enak semua, mau nyupir aja kayak gini.
kemarin nanti aja bahasan. Nanti aja ya. Nanti aja. Nah, ini kan kita ngomongin ya, kalau saya bilang sih ya baik-baiknya. Nanti ada yang mungkin ada yang nggak enak-enaknya, mungkin pahit-pahitnya ya nanti. Atau kita skip dulu ya di sesi kedua ya. Saya juga mau nanya-nanya ini tentang mitos-mitos, kan saya udah bekerja di SEAL ya kurang lebih sekitar 6 bulan. Jadi banyak rumor beredar. Saya mau nanya-nanya langsung sama Oke, adminnya. itu aja ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen, di share juga ke temennya biar video saya bisa nyalip banget. Amin.